Prayoga tidak ingat kapan terakhir kali merasa setakut ini. Rasanya seperti sebagian jiwanya terangkat saat melihat Natasha pingsan. Dan saat ini Prayoga merasa hampa sekali. Dalam kegelisahan, Prayoga hanya bisa menatap wajah pucat Natasha. "Ma," Prayoga mengulurkan tangan dan mengusap pipi istrinya dengan lembut sekali. "Cepat sembuh ya. Supaya kita bisa pulang bersama-sama." Sedetik pun Prayoga tidak memalingkan wajah dari Natasha. Terus menatap dengan harap-harap cemas. Prayoga ingin menjadi orang pertama yang dilihat Natasha saat membuka mata nanti. Namun karena anggota keluarga yang lain juga ingin menjenguk, Prayoga tidak bisa egois terus berada di sini. Dokter membatasi hanya 2 orang yang boleh masuk demi menjaga ketenangan pasien. "Aku keluar sebentar ya. Nanti aku datang lagi. Cepat sembuh istriku." Dengan berat hati Prayoga meninggalkan ruangan. Bergantian dengan Nadira dan Samudra yang masuk ke dalam ruangan. Kepala Prayoga tiba-tiba pusing. Jantungnya berdebar-debar gelisah. Kaki juga terasa lemas. Takut. Prayoga ketakutan sekarang. Kepalanya overthinking dan tidak bisa tenang. Pengap, Prayoga memilih beranjak dari sana. Menuju ke balkon rumah sakit untuk mencari udara segar. Namun Prayoga justru mendapati Emma menangis sendirian di sana. "Emma." Emma menoleh dan segera mengusap air matanya. "Tuan sudah selesai menjenguk Nyonya?" "Sudah, tapi masih giliran Nadira dan Samudra. Kamu bisa menjenguk setelah mereka nanti." "Kalau begitu saya ke sana saja." "Tunggu, saya ingin bicara sebentar." Emma menghentikan langkah. Kembali menatap pada Prayoga. "Bicara apa, Tuan?" Beberapa saat keheningan menyelimuti mereka. Membisu, saling berhadapan di antara 2 pilar besar rumah sakit. Ada banyak pasien dan perawat berlalu lalang di sana. Namun suasana di antara mereka terasa sunyi. "Aku ingin minta maaf," ucap Prayoga. "Minta maaf untuk apa, Tuan?" "Untuk semua keegoisan yang aku lakukan padamu. Untuk semua kesalahan yang terjadi di masa lalu. Dan untuk memaksakan perasaanku padamu. Aku terlalu kekanakan bahkan saat usiaku sudah lebih dari setengah abad. Aku tidak pernah memikirkan perasaan orang lain selain perasaanku sendiri, terutama perasaan kamu dan Natasha." Prayoga mengingat kembali kenangan demi kenangan bersama Emma dulu. Dan bergantian mengingat kenangannya bersama Natasha. "Aku egois tetap menginginkan kamu sedangkan aku sudah memiliki Natasha. Kamu selalu menolakku dan aku terus mencari celah supaya bisa bersama kamu." Tidak ada kata yang lebih pantas untuk mendeskripsikanku selain kata pengecut. Tapi untuk kejadian malam itu saat aku mabuk dan tanpa sengaja menyentuhmu, aku benar-benar tidak sengaja. Dan itu adalah salah satu tindakan paling pengecutku. Bahkan aku tidak berani menggakui anak kita di hadapan semua orang sampai detik ini. Emma menggeleng. "Saya berharap rahasia masa lalu kita tetap jadi rahasia antara kita. Saya mengerti malam itu hanya kesalahan. Dan saya tidak menuntut tanggung jawab apa-apa. Putri kita sudah damai di sana. Putri kita akan senang melihat aku dan kamu bahagia dengan cara kita masing-masing. Aku bahagia dengan kesendirianku bersama Sagara dan Nadira. Dan kamu bahagia bersama Natasha. Semua itu sudah cukup untukku, Tuan." Prayoga mendonggak agar air matanya tak menetes. "Aku merasa ini sangat terlambat tapi aku baru menyadari perasaanku untuk Natasha sekarang. Aku terlalu nyaman bersamanya sampai aku tidak menyadari perasaanku. Saat melihat dia pingsan, aku merasa sebagian jiwaku terenggut bersamanya. Aku seperti seakan mati." Emma mengangguk. "Saya sudah merasakan itu sejak lama. Tuan sangat menyayangi dan mencintai Nyonya. Hanya saja Tuan belum sadar. Nyonya juga sangat menyayangi Tuan. Begitu besar pengorbanan Nyonya untuk Tuan. Bahkan meskipun tanpa kepastian perasaan Tuan entah mencintainya atau tidak, Nyonya tetap setia menemani Tuan." Emma tersenyum tulus.
tulus ikut bahagia untuk kebahagiaan mereka. Dua orang yang sangat Emma sayangi dan hormati. Belum terlambat. Tuan bisa memperbaiki kesalahan Tuan sekarang. Setelah Nyonya sadar nanti, ungkapkan perasaan Tuan. Hapuslah kegelisahan di hati Nyonya tentang perasaan Tuan. Buatlah dia menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Nikmatilah masa tua kalian dengan kebahagiaan. Prayoga memalingkan wajah saat setetes air matanya mengalir. Air mata penyesalan terlambat menyadari perasaannya setelah sekian puluh tahun. Prayoga berharap Natasha segera sadar. Prayoga ingin mengutarakan perasaannya. Mencurahkan banyak cinta untuk Natasha. Cinta yang seharusnya dia berikan bertahun-tahun yang lalu. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba ponsel Prayoga berdering. Ada telepon dari Sagara. Beberapa jam yang lalu Sagara menelpon. Menginformasikan bukti-bukti Luciana pelaku yang sebenarnya. Prayoga ingin ikut dalam pengejaran namun Sagara melarang. Meminta Prayoga tetap di rumah sakit menemani Natasha. Halo, Sagara. Levi berhasil menemukan Tante Luciana, Pak. Tolong berikan lokasinya. Papa ingin berbicara langsung dengan Luciana. Tapi Mama. Setelah bicara dengan Luciana, Papa akan segera kembali ke rumah sakit. Papa juga tidak ingin lama-lama meninggalkan Mama kamu. Baik, Pak. Setelah mendapatkan alamat dari Sagara, Prayoga bergegas pergi. Tuan, ada apa? Prayoga menjelaskan singkat. Emma syok dan mengerti situasi genting ini. Saya ingin sekali tahu motif Luciana menghancurkan keluargaku. Sementara Natasha sudah menganggapnya seperti saudara kandung sendiri. Bagaimana bisa dia setega itu? Baik, Tuan. Saya mengerti. Hati-hati. Saya dan yang lain akan menjaga Nyonya Natasha di sini. Derek dan Jasmine masih menunggu giliran menjenguk mamanya di dalam setelah Nadira. Di ruang tunggu ini masih ada dari Jasmine, Sonia, Handaru, dan Marshanda. Mereka semua mengkhawatirkan kondisi Natasha. Di tengah-tengah momen sedih itu tiba-tiba ponsel Derek berdering. Ada telepon dari Cassandra. Sayang. Derek menunjukkan layar ponselnya pada Jasmine. Angkat saja, siapa tahu penting. Akhirnya dengan persetujuan Jasmine, Derek menggeser layar hijau pada ponsel. Jasmine ikut menempelkan telinga di ponsel suaminya. Penasaran pembicaraan mereka. Halo Cassandra. Ada apa? Halo, Mas Derek. Aku ingin menyampaikan beberapa hal penting. Pertama, Leon sudah sadar. Derek dan Jasmine sama-sama sumringah. Berita itu juga mereka tunggu-tunggu. Terus bagaimana keadaan Leon sekarang? Apa kata dokter? Dia baik-baik saja. Iya, secara keseluruhan kondisi Leon baik. Hanya perlu melakukan pemulihan. Syukurlah kalau begitu. Untuk yang kedua, saya juga ingin menginformasikan hal yang sangat-sangat penting. Ini berkaitan dengan penjahat yang selama ini meneror keluarga Erlangga. Wajah Derek dan Jasmine seketika berubah serius. Mereka saling menatap. Kamu tahu dalangnya? Tanya Derek. Saya tahu karena selama ini saya juga kerja sama dengan orang itu. Waktu itu saat saya terpuruk setelah mengetahui kehamilan saya, orang itu datang. Memberikan dukungan penuh. Saya pikir dia tulus ingin membantu tapi ternyata ada niat terselubung. Orang itu punya rencana lain dan saya baru mengetahuinya dari Leon hari ini. Leon juga salah satu suruhannya. Orang itu menggunakanku sebagai alat untuk menghancurkan kamu agar keluarga Erlangga juga hancur. Tujuannya agar hidup kalian tidak tenang. Jasmine dan Derek semakin deg-degan mendengar cerita demi cerita Cassandra. Siapa? Siapa orang itu? Sebutkan namanya, pinta Derek tak sabaran. Cempaka. Orang itu Cempaka, istri dari Roger. Detik itu juga Jasmine dan Derek syok. Sampai terdiam beberapa saat saking terkejutnya. Cassandra, kamu tidak berbohong kan? Jasmine merebut ponsel suaminya dan berbicara langsung dengan Cempaka. Aku tidak berbohong. Untuk apa juga aku berbohong?
Aku mengerti kamu tidak percaya. Semua orang yang mengenal Cempaka, melihat wajah lugu dan polosnya tidak akan percaya dia penjahat mengerikan. Tapi kenyataannya memang begitu. Cempaka yang selama ini meneror keluarga Erlangga. Derek dan Jasmine masih antara percaya dan tidak percaya. Karena rasanya memang terlalu mustahil untuk menjadi kenyataan. Tapi mereka juga mengerti, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Apa Roger tahu tentang istrinya? Untuk itu aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas Cempaka lah pelakunya. Selama ini Cempaka yang memberiku ide-ide untuk membuat huru-hara di pernikahan kalian. Aku sudah kirimkan riwayat chattinganku dengan Cempaka. Entah kalian yang percaya atau tidak, tapi semuanya aku katakan ini jujur. Derek membuka pesan yang baru saja dikirim Cassandra. Ada 10 screenshot bukti-bukti chattingan Cassandra dengan Cempaka. Saat itulah mereka semakin yakin bahwa pelakunya memang Cempaka. Mas, kita bergerak sekarang. Kamu tunggu di sini saja. Aku akan berkoordinasi dengan timku. Aku juga akan membicarakan ini dengan Sagara. Tapi Sagara sudah sibuk sekarang. Mungkin aku akan mengurus masalah ini dengan timku dulu, supaya segera bisa fokus menangkap Luciana. Karena firasatku mengatakan Luciana lah dalang utama di sini. Iya, Mas. Aku ikut. Sayang, di sini saja ya. Terlalu bahaya. Dengan berat hati Jasmine menganggukkan kepala. Tapi kamu hati-hati ya. Iya. Aku akan segera menangkap Cempaka dan segera pulang. Sagara, Hiro, dan Roger sudah tiba di lokasi penangkapan di sebuah villa. Lokasinya tidak jauh dari perkotaan. Setibanya di sana banyak bodyguard terluka di halaman villa. Mereka bodyguard bawahan Levi dan bodyguard sewaan Luciana. Beberapa menit yang lalu sebelum kedatangan Sagara, terjadi pertempuran sengit di sini. Bodyguard Luciana tidak bisa diremehkan. Bodyguard bawahan Levi juga tidak bisa dianggap enteng. 30 versus 50. 30 bodyguard Levi dan 50 bodyguard Luciana. Bahkan Levi sendiri harus turun tangan dan mendapat beberapa luka di wajah dan goresan pisau di lengannya. Pertempuran ini berhasil dimenangkan oleh Levi. Kemampuan bodyguardnya bukan kaleng-kaleng. Pas Sagara. Levi. Sagara menemui Levi. Levi pun langsung menjelaskan proses penangkapan Luciana. Awalnya Luciana ingin mengecoh. Sengaja menyebar informasi palsu melalui pembantunya dia pergi ke bandara. Tapi kami mendapatkan informasi lain Luciana perjalanan ke villa. Kami sempat dilema menentukan titik penangkapan. Saya tidak mau membagi tim bodyguard menjadi dua. Terlalu bahaya. Mungkin saja ada puluhan bodyguard yang melindungi Luciana. Akhirnya setelah memikirkan banyak pertimbangan dari bukti-bukti yang kami dapat, kami memilih menuju ke villa ini. Benar saja Luciana berada di sini. Bodyguard saya sekitar 30 orang melawan 50 bodyguard Luciana. Dan kami menang. Sagara mengangguk. Menepuk bahu Levi dan mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Terus di mana Luciana sekarang? Ada di dalam. Levi mengajak Sagara, Hiro, dan Roger masuk ke dalam rumah. Mereka langsung disambut dengan keberadaan Luciana yang duduk di sofa dengan kedua tangan dan kaki juga terikat. Seandainya Luciana laki-laki, Levi pasti sudah menghadiahi tonjokan dan pukulan. Minimal sampai wajahnya babak belur. Tapi berhubung perempuan dan anggota keluarga Sagara juga, Levi tidak bisa mengambil tindakan sendiri. Harus menunggu perintah dari Sagara. Apa-apaan kamu, Sagara? Apa maksud kamu menangkap Tante? Tante ingin bersiap-siap kembali ke Sydney. Tante masih tanya maksud penangkapan ini. Tante belum menyadari kesalahan Tante. Sagara tertawa dengan hati remuk. Kesalahan? Aku lupa sejak awal tujuan Tante memang ingin menghancurkan keluargaku. Jelas Tante tidak peduli dengan kesalahan-kesalahan Tante. Tidak ada gunanya mengelak.
Kita semua sudah tahu rencana tante yang sebenarnya. Luciana menatap geram Sagara. Harusnya sekarang dia sudah berada di pesawat. Tapi gara-gara menghindari pengajaran mereka, Luciana harus bersembunyi untuk sementara waktu. Tapi sialnya mereka mengetahui keberadaannya. Padahal Luciana sudah menyewa banyak bodyguard. Tetap saja kalah dengan mereka. Sagara. Semua orang menoleh pada suara itu. Suara milik Prayoga. Prayoga baru tiba di sana dan segera langsung masuk ke dalam rumah. Pandangan matanya spontan tertuju pada Luciana. Geram, kesal, dan marah. Prayoga melangkah mendekat dan tanpa aba-aba langsung mencekik Luciana. "Pa!" Sagara segera menahan tangan papanya. "Tenang dulu. Lepaskan, Papa. Papa ingin sekali memberi pelajaran perempuan ini. Perempuan yang tidak tahu diri. Dianggap saudara justru menusuk dari belakang. Apa kamu tidak tahu seberapa besar Natasha menyayangimu?" Luciana mendelik. Matanya melotot merasakan cekikan Prayoga menguat di leher. Mulutnya hendak menyumpah serapahi Prayoga. Tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Hanya bisa membatin mengumpati Prayoga dalam hati. "Pa, cukup. Jangan mengotori tangan Papa. Kita selesaikan masalah dengan cara lain." Setelah mendapat bujukan itu, baru Prayoga mau melepas cekikannya. Seketika Luciana terbatuk-batuk. Mulutnya terbuka untuk mengais udara sebanyak-banyak. Setelah merasa lebih baik, sumpah serapah dan segala jenis nama kebun binatang keluar dari mulutnya. "Masih berani bicara kamu? Bahkan mengumpati semua orang di sini." Prayoga memberontak dalam cengkraman Sagara, hendak mencengkik Luciana lagi. Tiba-tiba Luciana tertawa, tawa yang membuat Prayoga berhenti memberontak dan semua pasang mata tertuju pada Luciana. "Perempuan gila. Ya, aku memang gila. Aku sudah gila sudah bertahun-tahun yang lalu setelah aku kehilangan kedua orang tuaku, suamiku, dan anakku." Luciana mendelikkan mata pada Prayoga. Rahangnya mengetat dan giginya bergemeretak. Menunjukkan kemarahan yang membara. "Aku sudah muak. Aku muak dengan kalian semua. Kamu bertanya kenapa aku melakukan ini? Kenapa aku ingin menghancurkan keluarga kalian? Karena aku benci melihat kebahagiaan kalian. Aku benci melihat kebahagiaan Natasha setelah keluarganya merebut seluruh hartaku dan keluargaku. Dia bahagia bersama suami, anak, dan cucunya. Sedangkan aku sebatang kara sendiri di negeri orang. Jadi semua ini karena harta." Prayoga mengepalkan tangan. Pembagian harta itu bukan salah Natasha. Natasha juga tidak tahu apa-apa. Orang tua kalian yang berebut harta. Dan seandainya kamu meminta harta itu, tanpa pikir panjang Natasha akan memberikannya padamu. Tapi kamu malah memilih jalan licik menusuk Natasha dari belakang. Kamu memakai topeng baik sedangkan hatimu busuk. Natasha mungkin sudah tahu kebusukan kamu, tapi dia memilih diam. Menyambut kamu dengan baik dengan resiko dia bisa mati kapanpun di tanganmu. Dada Prayoga naik turun menjelaskan perasaan Natasha pada Luciana. "Aku tidak menginginkan harta sekarang. Aku menginginkan kehancuran kalian. Harta itu tidak akan bisa mengembalikan orang tua, suami, dan anakku. Kami memulai semuanya dari nol dan berurusan dengan mafia untuk membangun perusahaan baru. Namun semuanya hancur. Mereka berkhianat dan membunuh kedua orang tuaku. Lalu aku, suami, dan anakku kecelakaan. Suami dan anakku mati di tempat dan aku sekarat." Luciana berteriak, menangis dan terisak-isak. "Kenapa aku hidup? Kenapa aku tidak mati saja bersama mereka? Aku depresi, bahkan nyaris gila. Tapi kalian justru sangat bahagia. Bahagia di atas penderitaanku. Saat itulah aku punya motivasi untuk tetap hidup. Aku tidak akan mati sebelum membuat Natasha dan keluarganya hancur sepertiku." Tangisan Luciana semakin keras tapi tawanya juga mengudara. Membuat semua orang bingung dan terheran-heran.
Sagara memberi kode pada Levi untuk membawa Luciana ke markas mereka saja. Levi mengangguk. Segera mencengkram lengan. Lepaskan aku. Aku tidak akan menyerah sebelum menghancurkan keluarga kalian. Luciana berteriak dan memberontak dalam cengkraman Levi. Prayoga menghadang Luciana dan berdiri tepat di depannya. Kamu tidak akan bisa menyakiti Natasha. Luciana tersenyum miring. Kamu pikir hanya aku yang mengincar nyawanya? Saat itu juga ketegangan kembali terasa di atmosfer udara. Sagara menatap tajam Luciana. Begitupun Hiro yang menatapnya penuh waspada. Sedangkan Roger terdiam dan tegang, mengerti maksud Luciana. Dalam hati Roger berharap Luciana tidak menyebut nama Cempaka. Bukan Roger bermaksud melindungi penjahat, tapi jangan sekarang. Roger masih berusaha membujuk Cempaka untuk berubah. Apa maksud kamu? Siapa lagi yang mengincar istriku? Mendekatlah, aku akan membisikkan namanya, karena mungkin di sini ada seseorang yang tidak ingin aku menyebutkan namanya, ucap Luciana. Luciana mendekatkan telinganya di bibir Luciana. Levi termundur selangkah. Mendekatkan bibirnya di telinga Prayoga, Luciana berbisik. Cempaka, istri Roger, dia yang mengincar nyawa Natasha. Dia juga putri kandungmu dan Emma. Putri kandungmu tidak mati. Aku yang merawatnya selama ini. Dek. Jantung Prayoga seakan berhenti berdetak. Namun belum sempat Prayoga mencerna omongan Luciana dengan baik, tiba-tiba. Serak. Luciana mengeluarkan pisau lipat yang terselip di celananya dan menusukkan di perut Prayoga. PAPAAA. Semua orang langsung bereaksi mendengar teriakan Sagara. Karena Sagara orang pertama yang melihat gerakan Luciana. Levi langsung menyeret tubuh Luciana menjauh dan tubuh Prayoga ambruk dalam pelukan Sagara. Papa. Mat. Kamu mat. Hahaha. Luciana tertawa keras. Kamu tidak akan bisa melihat Natasha lagi setelah ini. Sebentar lagi Natasha akan mati. Kamu juga akan mati. Hahaha. Oh iya, kalian bisa bertemu di akhirat nanti. Luciana tertawa dan menari-nari seolah baru saja mendapatkan hadiah terindah dalam hidupnya. Dan benar, melihat kehancuran mereka adalah hadiah terindah. ARGGG, Sagara berteriak, hendak hantam Luciana namun Prayoga menggenggam lengannya. Sagara. Lirih Prayoga lemah. Pak Sagara, serahkan perempuan ini pada saya. Anda bawa saja Pak Prayoga ke rumah sakit, ucap Levi. Menahan kemarahan dan tangis, Sagara membopong tubuh Prayoga dengan dibantu Hiro dan Roger. Membawa masuk ke dalam mobil. Hiro dan Roger duduk di depan sedangkan Sagara di belakang. Pak, sebentar lagi kita sampai di rumah sakit. Prayoga menahan nyeri yang luar biasa di perutnya. Natasha, lirihnya dengan suara lemah. Mama pasti baik-baik saja di sana. Ada banyak orang yang menjaganya. Papa tenang ya. Natasha. Prayoga terus menggumamkan nama Natasha. Hatinya sangat khawatir, melebihi kekhawatiran pada nyawanya sendiri. Jika memang sudah waktunya, Prayoga rela berpulang sekarang. Namun jika bisa memilih, Prayoga ingin panjang umur. Masih ada beberapa hal yang ingin Prayoga lakukan. Prayoga belum sempat meminta maaf dan mengutarakan cintanya kepada Natasha. Prayoga ingin Natasha mengetahui perasaannya. Natasha, sampaikan pada mamamu papa sangat mencintainya. Setetes air mata Sagara mengalir. Tidak. Papa harus mengatakan sendiri pada mama. Kita akan segera tiba di rumah sakit. Papa akan segera diobati dan sembuh. Setelah itu kita pulang. Mama pasti juga sudah sembuh. Mama pasti menunggu di rumah. Selama ini papa sangat gengsi, mama pasti bahagia sekali mendengarkan ungkapan cinta papa. Prayoga mengerang saat merasakan perutnya semakin nyeri. Kedua matanya sampai berkaca-kaca. Rasanya sakit sekali. Tapi lebih sakit lagi memikirkan dia tidak bisa bertemu dengan Natasha. Selain itu Prayoga juga ingin tahu, apa benar ucapan Luciana bahwa Cempaka adalah putri kandungnya dan Emma.